أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak muslimin, Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenai syukur hari ini telah bersama-sama di kaum muslimin ini dengan kedatangan Habib, yaitu Al-Habib Soleh مولى الدويلة مولى الدويلة dan juga selalu kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa ala untuk itu berharap bersama-sama dan al-hadir yang mana pada sebuah hari kita simak bersama-sama itu kami bersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tafadhal. Fadhal bersama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا. الحمد لله الذي أنعم علينا ووفقنا لطاعته. الحمد لله أن جعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عليه الجيل يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Beliau mengucapkan salam kepada kita semua, yaitu Al-Habib Saleh bin Yahya Maulad Dawilah, mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menghidupkan kita setelah daripada kematian kita. Kematian kita di sini dimaksud dengan tidur. Kemudian segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan juga memberikan kita taufik untuk hadir di dalam untuk melaksanakan ketaatan pada subuh hari ini. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah menjadikan kita semua di sini menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada seluruh sahabat dan orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu في هذا الوقت وفي هذا المكان. نحن الآن في مكان مبارك. Kita sekarang berada di tempat ini yang mana tempat ini penuh dengan keberkahan. وفي يوم مبارك. Dan juga pada hari yaitu hari yang mulia. وفي وقت مبارك. Dan pada waktu yang berkah. وفي عمل مبارك. Dan kita melaksanakan amal yang juga diberkahi. Masya Allah, ijtama'at barakat kathira. Masya Allah, yang mana kita di sini terkumpul pada kita semua sekarang yaitu keberkahan yang sangat banyak. Awal barakat al-makan. Pertama yaitu berkah tempat ini. Wa huwa al-masjid biyut Allah.
yaitu masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthub fa'atahu rajul. Jadi pernah suatu ketika Nabi lagi khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki ke depan Nabi. Faqala lahu rajul, ya Muhammad, ma khairu biqa'il ard. Kemudian laki-laki tadi berkata, wahai Muhammad, apa tempat yang paling baik di bumi ini? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adri hatta as'al akhi Jibril. Kemudian Nabi menjawab lelaki tersebut, aku tidak tahu, kata Nabi Muhammad, sampai aku nanyakan dulu kepada saudaraku malaikat Jibril. Thumma sa'ala Jibril, faqala Jibril sayyidina, la adri hatta as'al Rabbal Izzah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, aku juga enggak tahu, sampai aku tanyakan dulu ke Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'a al-jawab, jawab min fi min Rabbil Izzah. Qala Jibril, qul lin-nabi inna khairu biqa'il ardi masajiduha. Kemudian datanglah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini jawaban dari Allah. Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, katakanlah kepada Nabi Muhammad bahwasanya sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid-masjidnya. Wa khairu ahliha awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khuruja. Dan orang yang paling baik di dalam masjid itu orang yang pertama kali masuk masjid dan yang paling terakhir keluar dari masjid. Itu orang yang paling baik di dalam masjid. Warada fil hadits, warada qala an-nabi an-nasu fi masajidihim wallahu fi qada'i hawaijihim. Sungguh telah datang dari pada hadis Nabi Muhammad SAW, jikalau orang-orang berkumpul di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala juga bakal mengabulkan hajat-hajat mereka. Qala an-nabiy Muhammad, man ghada ila al-masjid, ghada yani awal nahar. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang pergi berpagi-pagi ke masjid, aurah, ataupun sore hari, a'addallahu lahu yawmal qiyamah nuzula, maka kelak orang tersebut Allah siapkan di hari kiamat satu kedudukan. Nuzul dhiyafah. Allah siapkan tempat seperti jamuan. Laisa kama dhiyafat الحين الذي يدعوك رئيس أو ملك. Bukan hanya sekedar seperti jamuan dari para pemimpin atau seorang raja. كل ضيافة تكون على المدعو. يعني أنا لو صغير قال لي تعال حبيب أنا أريدك ضيافة، فتكون يعني ضيافة قليل صغيرة. Jadi setiap jamuan itu pasti untuk orang yang diundang. Misalnya aku seorang yang kecil ini diundang, pasti cuman jamuannya yang kecil-kecil aja, kata beliau. إذا رئيس القرية يقول لي تعال ضيافة تكون أكبر. Jikalau yang mengundang kita, ya, tadi kata beliau, jikalau aku yang mengundang, otomatis jamuan atau hidangan yang akan aku persiapkan nggak besar. Tapi jikalau kita gambarkan yang mengundang kita itu seorang pemimpin daerah, pasti jamuan atau sajian yang bakal disajikan lebih besar daripada aku. Lakin idza ra'is al-bilad tkun dhiyafah akbar. Jikalau pemimpin yang mengundang kita, pasti sajiannya, hidangannya bakal lebih banyak. Walakin hadhihi dhiyafat Allah a'adda. Lam yaqul malaika, qala ana bi nafsi. Ana al-malik, ana alladhi sa'amal dhiyafah. Di sini yang mengundang kita, yang menyiapkan hidangan, yaitu siapa di kelak di hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat yang menyiapkan, tapi Allah sendiri mengatakan aku a'adda, akulah yang menyiapkan daripada hidangan buat orang-orang tersebut. Wa hadhihi Allah al-buyut qala Allah adina Allah an turfa'a
ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع. Yang mana Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah sendiri yang mengizinkan untuk kita mengangkat suara dalam menyebut namanya di masjid ini. وقال الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Dan Allah juga mengatakan di ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan daripada masjid Allah itulah orang-orang yang beriman. إن شاء الله في هذه البلد في هذه القرية خصوص المساجد يعني يعمروها العمارة الطاهرة الحسية. Insya Allah di masjid-masjid daerah kita Tembilahan ini banyak orang-orang yang memakmurkan daripada masjid-masjidnya, yaitu bukan hanya makmurkan secara bangunan, tapi makmurkan secara zahir dan maknawi insya Allah. العمارة الظاهرة يعني البناء تبني وتجمله. Kalau kita bilang bagaimana cara memakmurkan masjid secara zahir, itu seperti kita membangun, menghiasi, ya, itu semua dinamakan memakmurkan secara zahir. العمارة الأخرى هي العمارة حضور الصلوات والجماعات والدروس. Kemudian ada juga memakmurkan, yang dimaksud dengan memakmurkan yang lain yaitu hadir sholat di situ, hadir jamaah di situ, dilaksanakannya pelajaran di situ. ما شاء الله هذه البلدة المساجد إن شاء الله فيها مراوح فيها أسير فيها مناطق ثانية يعني ليس مساجدكم ما شاء الله جميلة يعني علامة أنكم تعمرون المساجد. Jadi alhamdulillah di daerah kita ini masjid ada kipasnya, ada AC-nya. Sebagian daripada daerah yang lain nggak ada seperti yang ini. Insya Allah antum semua, kata beliau, selalu bisa memakmurkan daripada masjid-masjid ini. Yani hadhihi alamat al-iman qala Allah fil Quran. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satu tanda-tanda orang yang beriman. Awalan barakat makan. Nah, yang pertama tadi yaitu berkat daripada tempat ini, yaitu masjid. Barakat al-yawm. Nah, kemudian berkat yang kedua yaitu berkat hari. Apa hari al-yawm? Hari ini hari apa kata beliau? Hari Senin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maluna hadhihi turfa' ila Allah yawm al-itsnin wal khamis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal-amal kita yang kita laksanakan, amal soleh kita itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, disetor menuju Allah Subhanahu wa taala hari Senin dan hari Kamis. Qala an-nabi فكان النبي يصوم فقال يحب أن يعرض عملي وأنا صائم يعمل عبادة. Dan Nabi kalau hari Senin ini, Senin sama Kamis, biasanya Nabi suka puasa. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, aku ingin ketika amalku diangkat, dilihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku di dalam keadaan berpuasa. Yani اليوم عرض الأعمال أعمالنا ترفع لا يصل الرئيس إلى الله اليوم khusus. Jadi hari yang mana hari tersebut dilihatkan kepada Allah amal kita dicatat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi 'ard اسبوع هذا يوم خميس يوم اثنين. Ada penyetoran daripada amal kita itu secara mingguan, yaitu yang mingguan itu hari Senin dan Kamis. Wa fi 'ard yaumi hada ba'd salat subh al-an. Dan ada juga amal yang diangkat, yang disetor kepada Allah itu setiap hari, yaitu seperti sekarang ini subuh itu amal kita diangkat. Wa fi 'ard sanawi. Dan ada juga diangkat atau disetornya amalan kita itu setiap tahun. Hadza fi nisf min Sya'ban. Yaitu pada nisfu Sya'ban itu yang setiap tahun. Wa fi 'ard akbar hadza yaum al-qiyamah kullu a'malak tu'rad ya Allah. Dan yang paling besar nanti dilihatkan amal kita itu yaitu kelak di hari kiamat. Semua amal kita di dunia bakal dilihatkan kelak di hari kiamat. Fa yaumul itsnin yaumun mubarak. Maka hari Senin ini adalah hari yang penuh dengan berkah. Karena Nabi idza safar
يسافر إما يوم اثنين أو خميس. Ada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, jikalau ingin bepergian, pasti beliau menetapkan waktunya antara hari Senin atau hari Kamis. وإذا عمل شيء أو عمل صالحين عملوا شيء يجعلوه يوم الاثنين أو الخميس لأن أيام مباركة. Dan para salaf soleh kita, jikalau ingin memulai sesuatu amal yang baik, itu kebanyakan mereka memulai daripada hari Senin atau hari Kamis. Kenapa? Karena hari Senin atau hari Kamis ini hari yang diberkahi. Makan mubarak, yom mubarak, waktu mubarak. Nah, tadi dah kita sebut tempat yang berkah, hari yang berkah, dan juga tempat yang berkah, waktu yang berkah, kemudian sekarang hari yang berkah, waktu yang berkah. Ada الوقت بعد صلاة الصبح إلى الإشراق. Nah, ini waktu kita dari sholat subuh menunggu sampai waktu isyraq. Qala Nabi, burika li ummati fi bukuriha. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah berkahi, semoga Allah berkahi bagi hamba-hambaku, bagi umat-umatku, orang mana mereka itu bangun pagi-pagi. Fil bukur al-barakah. Kita bangun pagi-pagi itu, di situ terdapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika qala an-nabi, man shalla as-subha fi jama'ah fajalasa yadhkuru Allah aw yahdhur majlis ilm thumma shalla rak'atayn Allah yaktubak yu'tik ajr hajjah wa umrah tamah. Yang mana telah datang hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, kemudian hadir, kemudian duduk dengan berzikir dan ataupun majelis ilmu sampai isyraq, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, tidaklah orang ini keluar dari masjid kecuali dia telah mendapatkan pahala seperti orang naik haji dan umroh, mendapatkan pahala naik haji dan umroh, yang mana pahalanya itu tamah sempurna. Al-barakah fi hadzal waqt li kulli al-a'mal. Keberkahan waktu seperti subuh ini, itu setiap amal apapun yang kita laksanakan, itu amalnya penuh berkah. Fi rajul ayyam as-sahaba qala ya Rasulullah ana 'andi bisnis lakin ana da'iman ma fi fa'idah ma fi khasarah. Nah, jadi ada seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku punya satu bisnis katanya, tapi bisnisku ini nggak maju-maju, selalu rugi, nggak ada nambah katanya bisnisku ini. Qala lahu an-nabi, idza sallaita as-subh qara'ta al-adhkar fabda' tijaratuka fil bukur yubarakallahu lak fi rizqik. Kemudian kata Nabi Muhammad, kalau begitu, cobalah engkau sholat subuh jamaah, kemudian engkau berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selesai zikir engkau buka dari pagi daganganmu itu, maka diberkahi insyaallah daganganmu itu kalau buka berpagi-pagi. Fahadha ar-rajul sami'a wasiyat an-nabi famarrat ayyam wa zada tijaratuhu. Nah, kemudian seorang laki-laki tadi yang menanya kepada Nabi Muhammad mendengarkan nasihat dari Nabi Muhammad, dan dia coba, setelah beberapa hari akhirnya bisnisnya mulai maju. Wa yawm min al-ayyam an-nabi shalla as-subh thumma jaa ba'da salat as-subh fara'a sayyidatina Fatimah ba'da an sallat as-subh namat. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW salat subuh, ketika itu Nabi mendapati anaknya yaitu Sayyidatuna Fatimah dalam keadaan tidur. Faharrakaha birijlih ay qadhaha. Kemudian Nabi bangunkan Sayyidatuna Fatimah dengan menggerakkan kakinya. Faqala laha ya Fatimah, hadha waqtun tuqassamu fihi al-arzaq, laysa waqtun. Kemudian, wahai anakku Fatimah, kata Nabi Muhammad, ini waktu yang mana Allah bagikan bagi hamba-hambanya rezekinya pada pagi hari, dan ini bukan waktu tidur. Yukrah indana fi Syafi'iyah wa yukrah an-naum ba'da as-subh. Kita di mazhab kita Imam Syafi'i, tidur setelah sholat subuh itu hukumnya makruh.
هذا وقت من يريد الرزق لا ينام. Ini waktu orang yang ingin rezeki, maka jangan tidur ketika itu. من يريد البركة لا ينام. Orang yang ingin keberkahan jangan tidur setelah subuh. الآن في بعض الناس ينامون في الصباح ثم بعد قريب قبل الظهر يقومون يعملون تجارة حتى لو حصلوا فلوس لكن ما فيها بركة. Nah, sebagian orang sekarang mungkin habis sholat subuh tidur, kemudian baru dia bangun sebelum zuhur, kemudian buka daripada tokonya ataupun bisnisnya. Nah, ini orang ini duitnya itu kurang berkahnya, kata beliau. الحبيب عمر شيخنا يحكي عن الحبيب محمد الهداد قال لو لك أيام لم تنام فلا تنام في هذا الوقت. Kata beliau, guru beliau Habib Umar bin Hafid, yang mana diambil daripada gurunya lagi Habib Muhammad Al-Haddar, mengatakan, wahai Umar, andai kata engkau ingin tidur di satu hari tersebut, maka janganlah engkau tidur setelah subuh. Masya Allah. Thumma hadha nahnu fi amalin mubarak. Masya Allah, kita sekarang di dalam amal yang diberkahi oleh Allah. Awal amal huwa ad-dain al-fariidah al-'azimah, fariidat as-subh. Ya, amal atau ketaatan yang pertama kali kita laksanakan yang berkah yaitu apa? Kita telah melaksanakan sholat subuh. Law soal, ma hiya afdal as-salawat? Andai kata kita tanyakan di sini, apa sholat yang paling afdal? Afdal as-salawat as-salat al-wusta. Ya, salat yang paling bagus itu adalah salat yang pertengahan. Wa ma hiya as-salat al-wusta? Apa itu yang dimaksud dengan salat yang dilaksanakan di tengah pertengahan tersebut? Allah yaqul وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang mana Allah mengatakan jagalah salat dan salat yang tengah. Dan jadilah bagi hamba-hamba Allah yang taat. ليس الوسطى. الوسطى معناه بعض المفسرين يقولون الفضلى وقال أوسطهم يعني أفضلهم. Sebagian orang mengatakan wusta itu bukan makna tengah. Ini bahasa Arab, wusta itu tengah, Pak. Jadi sebagian mengatakan wusta itu bukan hanya tengah, tapi di dalam tafsir ayat tadi di situ dikatakan wusta tadi yang paling afdal. قال الشافعي والإمام مالك الوسطى وهي أفضل الصلوات صلاة الصبح. Dan dikatakan dari ayat tadi, tafsir Imam Malik dan Imam Syafi'i, salat wusta yaitu salat yang afdal itu yaitu salat apa? Salat subuh yang paling afdal. حافظوا على الصلاة للدليل لأن الله يقول وقوموا لله قانتين وقال القنوت يكون في الصبح. Dan juga di ayat yang lain mengatakan dan bangunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan berkunut. Dan kunut itu tidaklah terjadi kecuali pada waktu subuh. Wa qala an-nabi la yadkhulul jannah man shalla 'inda tulu'i asy-syamsi wa 'inda la yadkhulun nar man shalla 'inda tulu'i asy-syams wa 'inda ghurubiha. Tulu' asy-syams yani as-subh. Warubiha yani al-asr. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah masuk orang tersebut neraka yang mana orang sholat ketika fajar naik dan juga ketika maghrib. Orang yang sholat dua ini tidak masuk neraka. Qala Nabi man shalla al-bardain, bardain yani salat subh wa salat al-asr dakhala al-jannah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan barang siapa yang sholat di antara dua yang dingin. Dua dingin itu ibarat dalam bahasa Arab, Pak. Yang dimaksudkan bardain itu di sini yaitu salat subuh dan salat asar. Yani hadhihi salat fi katsir ahadits taj'al laha khususiyyah. Yang mana salat dua ini banyak hadis-hadis yang menjadikan salat tersebut ada kekhususan yang lebih dari salat-salat yang lain. Awal syai al-malaikah تجتمع هنا ملائكة صباح ملائكة نهار اجتماع في صلاة الصبح. Jadi yang pertama yaitu malaikat-malaikat yang berkumpul itu pertama kali yaitu di subuh. Jadi malaikat yang datang pada malam hari itu berkumpul di waktu subuh dan malaikat yang berganti nanti di siang hari itu berkumpul pada waktu asar. هذه الملائكة تعرض الأعمال بعد الصبح.
Sebagian malaikat ini mengangkat dan memperlihatkan amal kita nanti setelah salat subuh. قال النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار والليل ويجتمعون في صلاة الصبح ثم يصعدون إلى الله فيسألهم كيف تركتم عبادي يقولوا تركنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. Nah, jadi malaikat itu turun ke bumi berganti-gantian. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Nah, orang yang sholat subuh sama asar jamaah, Allah nanti bertanya ke malaikat, wahai malaikatku, bagaimana engkau mendapatkan hambaku ketika engkau turun di sana dan ketika engkau meninggalkan mereka? Aku mendapati mereka itu ketika kami pergi, mereka di dalam keadaan sholat. ولذلك قال النبي قال الله في القرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر أبا تفسير صلاة صبح مشهود يعني الملائكة صبح ونهار اجتماع هنا. Nah, jadi ada ayat dalam Al-Quran mengatakan dan Quran itu di waktu fajar. Maksudnya sini di dalam tafsir mengatakan Quran fajar itu yaitu sholat subuh. Kemudian mashuda itu apa? Disaksikan, yaitu disaksikan siapa? Yaitu disaksikan para malaikat. فائدة أن تصلي الصبح أولا فائدة في الدنيا تكون نشيط. Faedah pertama itu kita sholat subuh. Kemudian faedah yang buat dunia kita apa? Orang bangun subuh itu diberikan semangat ketika bangunnya, semangat. وطيب النفس Dan mempunyai mood yang baik. ورد في الحديث Sungguh ada datang dari hadis. قال إذا نام الرجل. Jikalau seorang laki-laki tidur أو المرأة ataupun perempuan, يعقد الشيطان على قفاه 3 عقد. Syaitan itu mengikat pada pundaknya dengan 3 ikatan. Dengan 3 ikatan diikat oleh syaitan. فإذا قام بصلاة الصبح وذكر الله افتكت عقدة. Jikalau dia bangun untuk sholat kepada Allah, itu قام وذكر الله لا إله إلا الله. Jikalau dia bangun pagi, ketika dia bangun pagi kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terlepas 1 ikatan tadi. فإذا توضأ افتكت عقدة ثانية. Kemudian dia jikalau udah bangun tadi dah berzikir, kemudian dia wudhu, itu lepas lagi ikatan yang kedua. وإذا صلى افتكت العقدة الثالثة. Kemudian setelah wudhu dia lanjut lagi sholat. Ketika dia lanjut sholat itu lepaslah semua ikatannya. قال النبي فيصبح نشيط. Maka Nabi Muhammad mengatakan maka ketika itu dia bangun pagi di dalam keadaan yang semangat. طيب النفس ما شاء الله عليه بشوش. wajah nur, basyasha. Maka dilihat mukanya ini Masya Allah, dilihat nampak kegembiraan, nampak ada cahaya di mukanya. Qala Nabi wa amma man tala'a as-subh wa lam yusalli. Maka Nabi Muhammad juga mengatakan barang siapa yang bangun subuh tapi nggak sholat, asbaha khabithan nafs. Maka orang tersebut bakal mendapati bahwasanya dirinya itu nggak tenang atau bad mood bahasa kita. Kaslan. Malas. Masya Allah, hadza liman qama wa shalla subh. Masya Allah, ini faedah daripada orang yang bangun untuk sholat subuh. Fahadhi yani ubad, Masya Allah, ubad dan nasyat. Maka ini adalah obat bagi kita untuk semangat bangun pagi hari itu. Ini obatnya. Ubad nasyat, ubad lil badan, ubad yakhalik farhan. Obat untuk badan kita, obat yang mana obat ini buat kita jadi senang. Hadza al-ubad idza shallait subh. Ini obat ini apa obatnya, yaitu jikalau kita sholat subuh. Kemudian ada kita sholat jamaah, qala Nabi man shalla subha bi jamaah faka'annama qama al-lail kullu. Setelah itu fadilah daripada orang yang sholat subuh berjamaah, itu fadilahnya kata Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia itu telah bangun malam sepanjang malam suntuk beribadah. Yani hadhihi al-khususiyah lam yadhkur Allah fi salat thaniyah.
ini kekhususan. Allah nggak menyebutkan kekhususan jamaah di subuh ini, tidak disebutkan di sholat-sholat yang lain. وقال من صلى الصبح بجماعة أصبح في ذمة الله، يعني في حراسة، لا تخاف. حراسة معك حراسة، ليس بوليس، ما في فائدة منه. حراسة من الله، لا تخاف. Lihat, orang yang sholat subuh juga ada di hadis yang lain, yaitu mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminan ini apa? Yaitu penjagaan dari Allah langsung, bukan penjagaan dari polisi, enggak, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut akan apapun, katanya, kalau sudah Allah yang menjaga. وقال بشر المشائين في الظلم بالنور الثام، هذا الذي يمشون بنور تام يوم القيامة. بشر الذي يمشون من بيوتهم بالنور يوم القيامة. Lihat, orang-orang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid, dikabarkan bahwasanya mereka itu nanti di hari kiamat mereka berjalan dengan penuh cahaya. فلذلك هناك قصة ذكرها الإمام الغزالي، قصة لأحد كان مهتم أنه يصلي جماعة. Jadi ada Imam Ghazali menyebutkan satu kisah yang mana ada seorang laki-laki sangat memperhatikan, sangat betul-betul memperhatikan di dalam sholat berjamaah. هذا الرجل Ini laki-laki في الليل قبل الصبح نزلت هجان مطر. Jadi sebelum mau sholat subuh tiba-tiba turun hujan. وهذه المطر سببت وحل الأرض وحلة. Jadi motor ini buat apa? Membuat jalan itu jadi penuh dengan lumpur. Jadi jalan itu penuh dengan lumpur karena basah tadi. جاء قرب وقت الصبح، هذا الرجل شيبة خرج يتعكز بالعكاز يريد المسجد. Jadi ketika bangun akhirnya laki-laki ini karena berlumpur banyak tadi tetap pergi keluar sholat subuh dengan menggunakan tongkat. Jadi diperiksa dulu, ada lubang mana nih? Takutnya jatuh, diperiksa dengan tongkat tadi. مشى في الطريق، في نص الطريق انزلق. Jadi ketika jalan hati-hati tadi dengan itu. Ketika udah sampai pertengahan jalan itu tiba-tiba terpeleset jatuh. كل ثياب هذا توسخت طين. Jadi ketika jatuh tadi otomatis bajunya semuanya jadi kotor. Karena apa? Karena tadi tanah tadi lumpur gitu. قام ورجع إلى البيت غير الثياب. Kemudian dia bangun, kemudian pulang. Akhirnya pulang lagi dia ganti baju. مشى مرة ثانية. Kemudian nggak sampai situ, bukan ketika pulang nggak duduk, nggak ganti baju, habis itu jalan lagi menuju masjid. مشى في الطريق ثاني مرة انزلق. Jalan lagi pergi, tiba-tiba yang kedua ini jatuh lagi, Pak. Jatuh lagi. ثيابه كلها توسخت. Lagi-lagi bajunya kotor lagi. رجع إلى البيت. Akhirnya pulang lagi laki-laki tadi, pulang lagi ke rumah, غير ثيابه. ganti baju lagi. ما شاء الله. خرج ثالث مرة. Nggak sampai situ, nggak diam di rumah, kemudian lanjut. Ini pergi lagi ke masjid, lanjut yang ketiga kali. يمشي ثالث مرة خلاص سيسقط. مفاجأة يحصل رجل يمسك بيده قبل ما يسقط. Kemudian jalan lagi, karena laki-laki ini sebeh tua, Pak. Jadi jalan-jalan lagi, yang ketiga ini dikit lagi jatuh, Pak. Kemudian ada seorang laki-laki yang megang tangannya, nggak jadi jatuh. Akhirnya nggak jadi jatuh yang ketiga kali ini. مسكه معه يمسك به إلى أن أدخله المسجد. Jadi dipegang, dituntun laki-laki tadi itu sampai ke masjid. إلى قريب المسجid. Sampai dekat masjid. بعدين فتح يده قال له خلاص. الشيبة مسك بيده. فين تريد؟ ادخل اكت معي صلاة. الشيبة يقول للرجل هذا. Jadi laki-laki tadi, orang tua tadi ketika udah sampai depan masjid, akhirnya dilepas dari pegangan tadi karena depan masjid. Ketika ingin masuk masjid, mau dipegang. Ayo kita masuk masjid. Mau kemana engkau? Katanya yang nuntun dia tadi. Ayo salat. Qal ana la usalli. Kemudian diajak, ayo kita sholat katanya. Orang yang nuntunnya tadi mengatakan, aku nggak sholat katanya. Kalau limadha kenapa ma tusalli? Nah, ditanya, ngapa engkau nggak sholat? Kalau ana syaitan. Maka dikatakan orang yang nuntunnya tadi rupanya syaitan. Syaitan, masya Allah, musa'adah mah. Syaitan yang nuntun dia pergi ke masjid. Kif sa'adah anta ajib? Bagaimana setan membantunya? Masya Allah, kata beliau.
قالوا أنا أنت أول ما سقطت أول مرة مشقة أول مرة لما سقطت الله غفر لك جميع الذنوب. Nah, lihat kata syaitan tadi, ketika engkau jatuh pertama kali ketika pergi ke masjid, itu ketika engkau jatuh itu Allah ampuni semua dosamu. ثاني مرة عندما سقطت الله غفر لأهل بيتك وأقاربك كلهم. Dan yang ketika engkau jatuh kedua, ketahuilah bahwasanya ketika itu Allah mengampuni bukan hanya engkau, Allah mengampuni keluargamu bahkan kerabat-kerabatmu. إذا سقطت ثالث مرة الله بيغفر للدائرة كل القرية بيغفر له. وأنا خوف أنا تعبان شابين من ليل ما في هذا خلي معصية هذا أنت ماشي. Lihat kata setan tadi Pak, jikalau engkau jatuh ketiga kali ini, kata setan, kalau engkau jatuh ketiga kali, nanti itu Allah bakal ngampuni satu kampung ini, bakal Allah ampuni. Kalau Allah ampuni satu kampung ini, aku udah capek katanya. Dari tadi malam kata setan, dari tadi malam aku udah menggoda mereka untuk melakukan maksiat katanya. Kalau engkau jatuh yang ketiga kali, nanti sia-sia dong pekerja aku membuat mereka melakukan maksiat, kata setan. يعني لا بأس أنا أساعدك المسجد ولا تسقط أنا خوف إذا أنت تسقط تعب كله ما في فائدة. Jadi kata setan, nggak apa, aku sekarang bantu engkau yang 3 kali biar engkau nggak jatuh. Kalau engkau jatuh nanti ke aku jadi capek yang sia-sia, kata setan. Pekerjaanku sia-sia menggoda manusia. النبي يقول لعائشة يا عائشة أجرك على قدر نصبك. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan sebanyak apa engkau di dalam kecapeanmu di dalam pekerjaan tersebut. فهكذا يعني اهتمام السابقين في الصلاة. Beginilah orang-orang kita dulu, salaf kita dulu itu bagaimana mereka sangat memperhatikan kepada sholat. في قصة الصحابة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. الوقت عاد صح قليل Bagi kali bes. Nah, jadi ada kisah kata beliau dari salah seorang laki-laki pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. كانوا الصحابة يذهبون لفتح البلدان الكافرة للغزو والجهاد. Nah, jadi ketika itu para sahabat pergi untuk Fatah itu perang untuk membebaskan daripada kota-kota. وكانت من الدول الكبرى فارس. Dan ada ketika itu satu daerah atau negara yang besar yang dinamakan dengan Paris. وفي منطقة اسمها تستر. Dan ada tempat di Paris itu dinamakan dengan Tustur. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل الصحابة لكي يفتحوا هذه المنطقة. Nah, jadi Sayyidina Umar mengirim para sahabatnya untuk membuka, untuk memerdekakan, memerdekakan daerah tersebut. لكن لم يستطيعوا أن يفتحوها. Nah, tapi nggak bisa mereka di dalam fatah membuka daripada daerah tersebut. لأن الدائرة فيها حصون كبيرة. Karena daerah tersebut, Tustur itu mempunyai benteng yang sangat tinggi, sangat besar. كيف سيدخل الصحابة؟ Nah, bagaimana sahabat bisa masuk ketika itu? وكان وقت برد شديد. Dan ketika itu juga sangat dingin. استمروا الصحابة جالسين عند المحاصرين 7 أشهر. تعبوا خلاص تعب جوع وبرد. Nah, jadi sebagian sahabat ketika itu mengelilingi daripada benteng tersebut di daerah tersebut dengan keadaan capek, dingin dan lapar. 7 أشهر. 7 bulan sih ketika itu sahabat nunggu di depan tersebut. وهم لم يستطيعوا أن يفتحوها. 7 bulan ketika dikirim ini dalam waktu 7 bulan itu bahkan sampai 7 bulan itu belum bisa untuk membebaskan daerah tersebut. كان مع الصحابة البراء بن مالك. Ketika itu dengan para sahabat itu ada salah seorang sahabat Nabi yang dinamakan dengan Bara bin Malik. وهذا البراء النبي ذكر من خصوصياته قال منكم من رجال مدفوعين على الأبواب لو أقسموا على الله لأبرهم منهم البراء بن مالك.
Yang mana Bara ini Nabi menyifatkan bahwasanya orang-orang yang mana dianggap sepele, orang yang diusir dari pintu-pintu, maksudnya orang yang sepele. Tapi andai kata Bara ini berdoa kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Nah, salah satunya siapa? Bara ini. Nabi dzakar al-Bara, qalu anta du'aak ya'rif, masyaallah, mustajab. Dan Nabi mengatakan kepada Bara ini, engkau laki-laki yang mana doanya mustajab. الصحابة جاءوا عنده قالوا يا براء ما شاء الله نحن في هم براء نريد دعاء منك. Nah, jadi sahabat datang ke Bara, wahai Bara, kami ini di dalam keadaan gelisah, dan kami ingin kau mendoakan bagi kami. والبراء لا يريد الشهرة يعني. Dan Bara ini nggak suka masyhur, itu nggak suka terkenal Bara. لما عرف هذا قال خلاص إلزامي، قال اللهم افتح انصر المسلمين وافتح علي تستر ومثلنا شهيد ما عاد أريد مشهور أنا. Nah, kemudian kata Bara ketika oke lah, kata beliau, akhirnya didoakan, ya Allah tolonglah orang-orang muslim dan bukalah dan merdekakanlah daripada tustur ini, dan bebaskanlah daripada tustur ini, dan matikan kami dalam keadaan yang syahid, karena aku nggak ingin masyhur, kata beliau. كان قائد الجيش أبي موسى الأشعري. Ketika itu yang memimpin daripada pasukan itu namanya Abu Musa al-Ash'ari. وكان موجود في الجيش سيدنا أنس بن مالك. Dan juga ada sahabat Sayyidina Anas bin Malik di pasukan tersebut. فعندما دعا ألهمهم الله فكرة. Kemudian ketika berdoa Bara tadi, maka Allah memberikan satu pikiran kepada Abu Musa al-Ash'ari. الصحابة كلهم بعد ما دعا البراء. Setelah didoakan oleh Bara tadi, sahabat tiba-tiba mendapatkan ilham ilham dari Allah Subhanahu wa taala. الحصون هذه الكبيرة Ini benteng yang besar ini في مكان يمشي منه تحت نهر. Ada tempat, jadi dikelilingi benteng besar, ada satu tempat yang mana di situ lewat daripada air sungai, di benteng yang besar tadi. الصحابة في آخر الليل الثلث الأخير دخلوا أغلبهم ضعاف ما في سمين، دخلوا كمثل البط، دخلوا من هذا مثل النهر. Jadi sahabat itu kebanyakan mereka nggak ada yang gemuk, jadi kecil sahabat itu sebagian kecil nggak gemuk. Jadi ketika tengah malam, itu sahabat masuk melalui aliran sungai tadi itu. دخلوا على مجرى الماء. Masuk lewat aliran sungai tadi itu. ليس كلهم يعني أغلب بعضهم. Bukan semuanya, tapi kebanyakan mereka. قريب الصبح. Dekat waktu subuh. فدخلوا تقاتلوا عند الباب فتحوا الأبواب. Jadi ketika masuk, ketika itu mereka langsung menyerang orang-orang kafir yang di depan pintu. Ketika itu langsung dibuka pintu ketika orang kafir kalah. دخلوا الصحابة. Ketika itu maka para sahabat masuk. قاموا الجيش الكافر. Ketika itu orang-orang kafir tiba-tiba kebangun karena hal tersebut. وكان عددهم كمثل المسلمين 3 مرات. ضعف عددهم كثير، الكفار المسلمين أقل بكثير. Dan adalah orang kafir ketika itu jumlah mereka itu 3 kali lipat daripada orang muslim. فتقاتلوا قتال شديد داخل الحصن. Maka ketika itu terjadilah perperangan yang sangat kuat, berkecamuk ketika itu perang. لم يستطيعوا أن يصلوا. Maka ketika itu tidak bisa bagi para sahabat untuk sholat, gak bisa. شدة القتال. Karena saking sengitnya perperangan itu, mau sholat susah. أكمل انتصروا وطلعت الشمس. Ketika udah menang, tapi ketika itu matahari udah terbit. بعد ما طلعت الشمس جاءوا طلعت الشمس فبعد ذلك صلوا. Ketika ada datang dari terbitnya matahari, ketika itu langsung mereka sholat. لكنهم كانوا حزينين لأنهم تأخروا عن الصبح. Tapi ketika itu mereka di dalam keadaan bersedih. Kenapa? Karena mereka telat daripada sholat subuh. ولكنهم كانوا في جهاد. Padahal ketika itu mereka dalam keadaan berjihad. وكان سيدنا أنس أخوه توفي قتل استشهد أخوه البراء. Dan Anas bin Malik ini saudaranya Bara itu ketika itu meninggal syahid ketika perperangan tersebut. وكان يبكي
Dan Anas ketika itu menangis. في أي وقت حتى بعد 50 سنة عندما يذكر تستر يبكي. لماذا يبكي؟ Jadi Anas itu setiap mengingat kejadian itu, bahkan setelah 5 tahun berlalu daripada kejadian tersebut, Anas itu pasti ketika mengingat itu menangis. Kenapa Anas ini menangis? قال لأجل أخوه لا. Dan dikata Sayyidina Anas mengatakan, apakah nangis karena meninggalnya saudaranya tadi Barra? Kata Sayyidina Anas, enggak. قال فاتتنا صلاة الصبح بعذر. Katanya apa? Yaitu karena telah aku sholat subuh, terlewat sholat subuh. Padahal itu dengan uzur, ada uzur syar'inya. Tapi itu yang membuat dia sedih. Kenapa? Karena sholat subuhnya ketinggal tadi, lewat waktunya. قال صلاة الصبح خير لنا من 1000 فتح. Kata Sayyidina Anas bin Malik, sholat subuh 1 kali itu lebih baik bagi kami daripada 1000 pembebasan daripada kota-kota kafir. وكان سيدنا موسى الأشعري كذلك كلما ذكرها حزن لضياع صلاة الصبح. Begitu juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika ingat perang itu sedih. Kenapa? Karena bukan sedih karena meninggal para sahabatnya, tapi sedih karena ketinggal ketika itu sholat subuh pada waktunya. الآن نحن يفوتنا صلاة الصبح ولا مشكلة. Nah, kita sekarang bagian dari kita mungkin ada yang nggak sholat subuh tapi ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. ما شاء الله ما حد يتكلم ما حد يحزن. Masya Allah nggak ada yang memusingkan itu, bahkan nggak ada yang sedih dengan hal tersebut. ساعات مرة تطلع بالباص مرة من جاوا إلى جاكرتا بالباص. Cuman nanti في البيس. antum. أيوة. Nah, jadi pernah suatu ketika beliau itu pergi daripada Jakarta naiki bus menuju Jakarta Ilapen. من جاوا إلى جاكرتا. Nah, daripada Jakarta, Jawa atau Jakarta sih? Jakarta lah. من جاوا إلى جاكرتا. Jawa atau Jakarta sih? لا جاوا الوسطى يعني جاوا. Jawa Lusto. Dari Jawa Timur beliau menuju Jakarta. بعدين الباص يمشي قريب سيدخل جاكرتا يعني. Nah, jadi bus itu jalan-jalan dah mau dekat masuk daripada Jakarta. والصبح صلاة صبح هذه ما يجوز فيها تقديم ولا تأخير. Dan sholat subuh itu nggak bisa namanya, walaupun dalam keadaan safar itu nggak boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. صاحب الباص يريد أن يوقف في جاكرتا. Dan yang punya bus ini mau stop di Jakarta. أنا أقول له صلاة هو يقول لي انتظر. Aku bilang ke supirnya, sekarang masuk waktu sholat. Kata supirnya, tunggu dulu. كيف تنقع إذا طلعت الشمس ما في فائدة راح الوقت. Nah, katanya gimana kita nunggu? Jika kalau udah terbit matahari, gimana lagi kita nunggu? المهم وقف قليل يعبي بترول. Walhasil kata beliau, ketika itu berhenti sebentar ngisi bensin. نزلت Nah, ketika itu beliau turun. نزلت أصلي يعني لأن الوقت خلاص سيطلع الشمس. Nah, jadi kenapa beliau turun? Karena bentar lagi mau terbit matahari. Jadi turun semua sholat beliau. وصاحب الباص غضب يعني. Nah, ketika itu yang punya mau bus itu marah ke beliau. غضب. المهم أنا صليت. Beliau nggak peduli. Yang penting anak dah sholat katanya. غضب قلت له خلاص يعني مرق يروح أمسك خلينا هنا وحدي. Nah, jadi marah sampai-sampai menyuruh beliau untuk pergi ke bus yang lain bahasanya. العجيب أن كل الذي في الباص مسلمين. Yang lebih mengherankan lagi, padahal yang di bus itu semua orang Muslim. منتظرين لما يطلع جاكرتا يصلون. طلعت الشمس راح الصبح. Yang heran kata beliau, nunggu sampai Jakarta baru sholat subuh. Padahal bentar lagi mau terbit matahari, nggak peduli. ولا كلام ولا شيء. Nggak ada yang bicara ataupun nggak ada yang gelisah. خايفين من صاحب الباص مش خايفين من الله. Takut dari yang punya bus, tapi mereka nggak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. يغضب خلوه يغضب. Marah, biarin dia marah kata beliau. الصلاة. Jagalah sholat kata beliau, perhatikan sholat. متى تعرف أنك يعني إنسان وقت السفر تشوف كيف وقتك. Nah, bagaimana kalian ketika ingin kalian tahu bagaimana menjaganya kalian akan waktu, lihat ketika di dalam keadaan perjalanan. بعضهم يقول لك صلاة حرمة الوقت. Nah, sebagian ada yang mengatakan tentang ketika sholat di perjalanan ada namanya sholat untuk menjaga daripada kemuliaan waktu.
ما في حرمة وقت، أنت في جهاد، وقف. Engkau ketika itu nggak ada namanya apa kemuliaan waktu. Engkau bukan di dalam keadaan jihad ketika itu, berhenti. هذا حرمة وقت إذا كنت في جهاد يعني. Ketika itu para sahabat dalam keadaan jihad. الآن الحمد لله نسأل الله أن يبارك فينا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعطينا مطلوبنا. اللهم بارك، العفو على التطويل. الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بارك في أوقاتنا وساعاتنا، واجعلنا مقيمين الصلاة وذرياتنا، واجعلنا من فعل الذين هم في صلاة خاشعين. اللهم يا رب العالمين عافنا واعف عنا، اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا غفار الذنوب، يا ستار عيوب، يا من يعطي ولا يبالي. اللهم اجعلنا قرة عين سيدنا محمد، واقضي حاجاتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطول أعمارنا، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اجعل البركة في أوقاتنا وبركة في أعمارنا والبركة في أولادنا، اجعلهم من أهل العلم والصلاح، واجعل البركة في أرزاقنا، البركة في تجاراتنا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.